Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita akan mempelajari seluruh isi kitab dalam Alkitab dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Program ini berlangsung setiap hari, yaitu dari hari Senin hingga hari Jumat. Kita masih mempelajari kitab Keluaran, yaitu kitab yang kedua di dalam Alkitab. Hari ini kita akan mempelajari pasal 21, 22, dan 23. Terakhir kita sudah mempelajari pasal 20. Dan kita belajar bahwa Tuhan memberi Musa 10 perintah Allah dalam pasal ini. Kita juga belajar bahwa perintah-perintah ini mewakili persyaratan minimum kesalehan Allah. Hari ini kita akan membaca pasal 21, 22, dan 23 yang membahas apa yang disebut aturan. Kita mempelajari di episode sebelumnya bahwa jika 10 perintah Allah mewakili persyaratan minimum dari kesalehan Allah, peraturan mengatur hubungan seseorang dengan orang lain atau sesamanya, lalu ada hukum yang mengatur hidup agamawi para umat. Sekarang izinkanlah saya untuk menyambut tamu kehormatan kita di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara ya. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita membahas 10 perintah Allah di episode sebelumnya. Anda memberitahu bahwa 10 perintah Allah mewakili persyaratan minimum akan kesalehan Allah. Hari ini kita akan bahas tentang aturan, mempelajari aturan di pasal 21, 22, dan 23. Bisakah Anda beritahukan makna dari aturan itu sendiri dan mengapa Allah peduli dengan cara manusia berhubungan dengan sesamanya? Iya, Tuhan tidak cukup puas jika kita punya hubungan baik dengannya sementara hubunganmu dengan sesama tidak baik. Allah ingin kita memiliki hubungan baik dengannya, juga hubungan yang baik dengan sesama. Nyatanya, ketika hubungan seseorang dengan Allah rusak, hubungan seseorang dengan sesamanya juga rusak. Sejak permulaan sejarah di Kejadian 3, hubungan manusia dengan Allah rusak. Di Kejadian 4, hubungan manusia dengan sesamanya menjadi rusak. Kain membunuh Habel. Jadi sangat penting bahwa Allah melihat umatnya hidup bersama dalam kesatuan dan keselarasan, dan berinteraksi dengan baik satu sama lain. Inilah yang Allah inginkan. Jika hubungan vertikal antara manusia dengan Allah baik, maka hubungan horizontal antara manusia dan sesamanya juga akan baik. Tepat. Jika kita melihat sekeliling dan melihat hubungan seseorang dengan sesamanya hancur, ia membunuh, mencuri, menumpahkan darah, ini adalah bukti yang jelas bahwa hubungannya dengan Allah hancur. Tepat. Baik, izinkan saya membaca beberapa ayat dari pasal 21. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, haruslah ia bekerja 6 tahun lamanya, tapi pada tahun yang ke-7 izinkan dia keluar sebagai orang merdeka. Jika ia datang seorang diri, maka keluar pun ia seorang diri. Jika mempunyai istri, maka istrinya diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika dia dengan sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada yang menjual anaknya perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti budak laki-laki. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, haruslah tuannya mengizinkannya ditebus. Tuannya itu tidak berhak menjualnya kepada bangsa asing karena dia memungkiri janjinya.
Jika tuannya itu menyediakannya bagi anak laki-lakinya, maka haruslah tuannya memperlakukannya seperti anak. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya tidak melakukan ketiga hal itu, maka perempuan itu diizinkan keluar tanpa membayar. Saudara Yosef, mari kita bahas peraturan-peraturan pertama tentang budak Ibrani. Sebuah pertanyaan pembuka. Mengapa seorang Ibrani menjadi budak? Bukankah Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir? Lalu mengapa di sini dia berbicara tentang kemungkinan seorang Ibrani menjadi budak? Karena kelakuan salah, banyak orang kaya menjadi miskin. Karena dosa mereka tidak dapat menemukan sepotong roti. Saya pribadi melihat banyak orang dari keluarga kaya yang menjadi miskin karena perilaku yang salah. Dalam Imamat 25, kita membaca jika saudaramu menjadi miskin dan dijual kepadamu sebagai budak, ia menjadi miskin karena kejahatannya. Jadi dia wajib menjual dirinya sebagai budak. Inilah yang dilakukan oleh dosa kepada manusia yang Allah hormati dan ciptakan merdeka. Baik, sebenarnya tentang siapa bagian ini berbicara? Sebenarnya saya ingin membahas pemerintahan budak Ibrani. Pertama kita membaca tentang seorang budak Ibrani. Sebelumnya dalam kitab Kejadian, kita membaca 2 kali tentang seorang pria Ibrani. Istri jahat Potifar berkata tentang Yusuf, dia telah membawa di antara kita seorang Ibrani untuk menertawakan kita. Dia mengulanginya menyebutnya sebagai budak Ibrani. Yusuf menderita karena kebenaran. Di sini kita melihat seorang budak yang menderita karena cinta. Sebenarnya ini baru dan aneh, seorang budak yang mencintai. Seorang budak yang taat dapat dimengerti. Seorang budak seperti Yusuf yang menolak dosa bisa dimengerti. Tapi seorang budak yang mencintai ini sangat aneh. Apakah ada seorang budak yang ketika ke-7 tahun di mana dia akan segera bebas, siap untuk mengatakan, aku mencintai tuanku, istriku, dan anak-anak saya. Aku tidak mau keluar merdeka. Saya tidak berpikir bahwa aturan ini diberlakukan dalam seluruh perjanjian lama. Saya tahu dari Yeremia 34 bahwa yang terjadi adalah kebalikannya. Para tuan membebaskan para budak, kemudian membawa mereka kembali ke perbudakan. Seperti yang kita pahami dari Yeremia 34. Seorang budak yang tiba di tahun kebebasannya, dan kebebasan itu berharga. Tapi karena cinta, menerima untuk menjadi budak selamanya. Ini adalah hal baru yang kita baca dalam aturan budak Ibrani. Anda katakan bahwa aturan ini hanya diterapkan pada satu orang, tidak diterapkan pada siapapun dalam perjanjian lama? Sebaliknya kitab Yeremia berkata para majikan menindas para budak setelah mereka membebaskannya. Benar. Jadi pada siapa itu diterapkan? Siapa budak Ibrani sebenarnya? Kita memiliki kunci untuk menjawab pertanyaan ini. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Dan bahwa Musa menulis tentang aku, kata Kristus. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa orang hebat ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang meskipun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya. Dengan mengambil bentuk seorang hamba oleh kehendak bebasnya sendiri, tidak ada yang memaksanya. Tapi dia mengasihi, dan karena dia mengasihi, ia menjadi miskin dan menjadi budak. Dan karena dia mengasihi, ia menerima untuk menjadi budak selamanya. Ya, karena ia menerima untuk menjadi budak selamanya dan berkata, aku mencintai tuanku, Ya, istriku, anak-anakku, saya tidak akan keluar dengan merdeka. Apakah ini hanya kata-kata? Ataukah ada harga yang harus dibayar? Apa harga yang harus ia bayar? harganya adalah kebebasannya selama-lamanya. Aku menjadi budak selamanya. Tapi ada tanda yang harus dilakukan. Seolah-olah sang budak telah menandatangani sebuah cek atau kesepakatan yang mengatakan dia menerima menjadi seorang budak selamanya. Bagaimana ini dilakukan? Tuannya akan membawanya ke pintu atau ambang pintu. Dan akan membawanya kepada Tuhan, di sana dia akan menusuk telinganya dengan penusuk, kemudian menjadi budak selamanya. Menusuk telinga adalah tanda di depan semua orang bahwa orang ini menerima dengan kehendak bebasnya untuk menjadi budak selamanya karena dia mencintai istrinya, tuan dan anak-anaknya. Baik, dan Anda bisa bayangkan, istrinya ketika dia melihat telinganya yang ditusuk dan anak-anaknya ketika mereka dewasa dan sadar bahwa telinga ayah mereka ditusuk. Mengapa? Tidak ada laki-laki memiliki telinga yang ditusuk.
Ketika mereka tahu mengapa adalah karena ia mengasihi Ya. kami. Kupikir ini akan membuat sepanjang hidup mereka ingat ayah mereka dengan bangga dan syukur. Inilah yang akan terjadi ketika kita masuk surga. Kita akan melihat luka di tangan dan kaki Kristus dan di sisinya. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Mazmur 40 ayat 6 berbunyi, Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, korban bakaran dan penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Apakah ada hubungannya antara telinga yang terbuka dalam Mazmur 40 dan pasal Keluaran yang kita baca hari ini? Silakan Saudara Yosef. Karena Saudari Carol mengajukan pertanyaan ini, saya ingin membandingkan 3 pasal. Keluaran 21, Mazmur pasal 40, dan Yesaya 50. Dalam 3 pasal ini kita membaca tentang telinga yang terbuka atau telinga yang ditusuk. Izinkan saya mengatakan sepatah kata tentang Mazmur 40, dikatakan engkau telah membuka telingaku. Sebenarnya para sarjana bahasa Ibrani punya masalah menerjemahkan frase ini ke dalam bahasa Yunani dalam terjemahan Septuaginta. Mereka berkata, apa artinya menggali telinga? Karena dalam bahasa Ibrani aslinya kata itu adalah menggali. Mereka mengatakan lubang adalah sesuatu yang tidak ada dan Tuhan menciptakannya. Itulah mengapa mereka usulkan terjemahan yang sangat aneh yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Mereka menerjemahkan sebuah tubuh yang kau Sebuah siapkan tubuh. untukku. Ini yang kita baca dalam Ibrani 10. Jadi Keluaran pasal 21 berbicara tentang keadaan abadi, melayani selamanya, menjadi budak selamanya. Sementara Mazmur 40 membawa kita kembali ke keabadian. Ketika Kristus menerima perintah dari Bapa dan ia memberinya telinga yang ditusuk dan menyiapkan tubuhnya untuk Allah. Dan ketika dia datang ke dunia, dia berkata, lihatlah aku telah datang melakukan kehendak-Mu ya Allah. Antara keabadian dan keabadian, antara Mazmur 40 dan Keluaran 21 datanglah Yesaya 50. Dan betapa indahnya Yesaya 50. Tuhan Allah Telah membuka. telingaku dan aku tidak memberontak. Setiap pagi yang pertanyaan pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dalam Mazmur 40 kita melihat yang abadi. Ya. Sementara dalam Yesaya 50 kita melihat kehidupan sehari-hari. Kemudian kehidupan kekal dalam Keluaran pasal 21. Melayani selamanya. Istri dan anak-anak setiap kali mereka melihat telinga yang ditusuk, mereka tahu seberapa besar ayah mereka mencintai mereka. Luar biasa. Sebenarnya, saya tersentuh ketika ia berkata, saya mencintai Tuhanku, istri Ya. dan anakku. Anda tadi telah memberitahu kami bahwa peraturan ini tidak berlaku kecuali untuk Kristus. Benar, Dia meskipun Tuhan merendah untuk mengenakan pakaian sederhana benar, dan menerima status budak. benar. Dan ia adalah pelayan sejati. Ya, Dan ia tidak pernah mengurangi ketuhanannya sedikit pun. itu benar. Dia mengosongkan dirinya mengambil rupa hamba. Namun, hal pertama yang ia pikirkan ketika ia mengambil rupa seorang hamba adalah penghargaannya terhadap Tuhannya. Bagaimana dengan hubungan antara Kristus dan Allah Bapa? Mohon jelaskan. Kami akan sebutkan semua. Tuannya, istri dan anak-anaknya. Siapa mereka bagi Kristus? Siapa tuannya? Saya pikir Mazmur 16 ayat 3 menjelaskan, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik selain Engkau. Allah adalah Tuannya, aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Siapa istrinya? Gereja adalah istri pengantin wanita yang dikasihi Kristus. Kristus mengasihi gereja dan menyerahkan diri untuknya. Apakah dia mau untuk menjadi hamba selamanya demi gereja? Jawabannya ya. Ia adalah seorang hamba, memang ia sedang melayani kita saat ini. Ketika kita tiba di surga, ia akan berpakaian untuk melayani dan meminta kita duduk di meja dan ia akan datang melayani. Siapa anak-anaknya? Orang-orang percaya setia pribadi. Benar. Tentang siapa dia berkata, ia akan melihat keturunannya atau di Ibrani. Inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Apakah Tuhan mengasihi setiap pribadi dari mereka yang percaya kepadanya? Hingga ia rela menjadi hamba selamanya? Jawabannya adalah ya dan ya. Jadi hamba selamanya artinya ia akan melayani gerejanya untuk selama-lamanya dan tanda kasih akan nyata di tubuhnya. Luka-lukanya akan ada pada tubuhnya selama-lamanya.
Kita menekankan ketuhanannya seperti yang Anda katakan tadi. Dan kita juga menekankan bahwa ia akan jadi hamba selamanya. Buktinya adalah sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan, maka sang anak juga akan ditundukkan kepada dia yang menundukkan segala sesuatu di bawahnya supaya Allah menjadi sepenuhnya dalam kekekalan. Untuk melanjutkan pembahasan tentang aturan yang lain mulai dari ayat yang ke-12 sampai akhir pasal 21, lalu pasal 22, Ya. dan juga pasal 23, ini semua berkaitan dengan peraturan hubungan manusia dengan saudaranya. Ya. Ayat 12 dan kemudian ayat-ayat selanjutnya mengacu kepada penyerangan hidup seseorang, baik dengan membunuh atau dengan Ya. merampas hak pribadinya. Itu benar. Mengapa harus ada yang namanya keadilan tanpa pembunuhan dan tanpa belas kasihan? Mengapa? Apa yang Tuhan inginkan dari manusia selain untuk mencintai kebenaran, menunjukkan belas kasihan dan berjalan dalam kerendahan hati bersamanya? Benar. Jadi Tuhan mencintai kebenaran, mencintai kesalehan. Sementara manusia tidak memiliki kesalehan sama sekali. Begitu manusia menikmati kesehatan atau kekuatan atau otoritas, dia merendahkan orang lain. Dan inilah yang kita lihat. Terlepas dari apa istilahnya, A atau B, apapun itu. Begitu manusia menikmati otoritas, dia memerintah. Tetapi Tuhan, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka, ini adalah peringatan untuk tidak memfitnah. Mengapa hukum diberikan? Dalam 1 Timotius pasal 1 kita membaca, memahami ini. Hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, tetapi bagi orang-orang yang durhaka, untuk mengontrol mereka supaya mereka tidak akan memfitnah orang lain. Hukum tidak ditetapkan untuk yang benar, tapi bagi yang melanggar hukum. Tolong berikan satu komentar saja yang merangkum tentang aturan-aturan membunuh dan menyerang kehidupan orang lain. Siapa yang memukul seseorang hingga mati, pastilah ia juga dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan tidak disengaja, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Orang yang membunuh dengan sengaja harus dibunuh. Tetapi yang tak sengaja, Tuhan memberikan tempat untuk melarikan diri. Mohon jelaskan, apa makna rohaninya? Tuhan yang Maha Esa menolak pembunuhan. Namun pembunuhan terkadang terjadi secara spontan, tapi tidak sengaja. Saya tidak memiliki niat jahat terhadap orang ini, tetapi kebetulan saya memukulnya dan membunuhnya. Haruskah orang ini diperlakukan sebagai pembunuh? Jawabannya adalah tidak. Ada sebuah kota yang disebut kota perlindungan. Sebenarnya ada 6 kota. 3 di Yordania Timur, 3 di Yordania Barat, sehingga si pembunuh yang tak berniat dapat melarikan diri ke sana. Sebelum penuntut darah menemukannya di luar kota perlindungan dan membunuhnya, dan penuntut ini jadi tidak bercela. Kita melihat gambaran yang bagus dari kota perlindungan yang dibuka bagi mereka yang membunuh secara tidak sengaja. Ketika Kristus dalam kasih karunia yang melimpah dan mutlak mempertimbangkan bahwa orang-orang yang menyalibkan dia melakukannya karena ketidaktahuan dan bukan niat. Dia berkata kepada bapaknya, "Bapa, ampunilah Karena mereka, mereka tidak tahu." karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dia membuka kota perlindungan bagi mereka dengan satu syarat, bahwa mereka bergegas dan melarikan diri ke sana. Sayangnya, ada orang yang mengabaikan pelarian dan ditangkap oleh penuntut darah pada tahun 70 setelah Masehi, dan dia membalaskan dendam atas mereka. Yang lain bergegas dan berlindung dalam Kristus dan diselamatkan. Ini orang-orang Yahudi pertama yang menerima Kristus pada zaman gereja pertama-tama. Ya, dan Saulus dari Tarsus misalnya adalah salah satunya. Benar. Saya punya pertanyaan atau jawaban atas pertanyaan tentang ayat 32 yang berbunyi, jika lembu itu menanduk seorang budak, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak dan lembu itu harus dirajam. Seorang budak ditanduk seekor lembu, harus dikompensasikan dengan 30 shikal perak. Anda ingat sesuatu tentang hal ini? Ini mengingatkan saya pada sesuatu yang membuat saya sedih. Ini mengingatkan saya pada Zakaria 11. Ketika Kristus dalam roh nubuatan berkata nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Seberapa tinggi? Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Ketika dia memberitahu mereka, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah, dan mereka menimbang upahku 30 keping perak. Kristus berkomentar nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Firman ini tergenapi dalam Matius 26 dan 27, ketika mereka menjanjikan Yudas sang pengkhianat, bahwa mereka akan memberinya perak.
Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka akan memberinya 30 keping perak dan mereka menimbang 30 keping perak untuknya. Apa 30 keping perak ini? Harga seorang hamba dari seorang pria dan seekor lembu yang liar menanduknya dan membunuhnya. Jadi demi untuk mengakhiri masalah ini, pemilik lembu liar ini akan membayar kepada sang pemilik hamba 30 keping perak. Hambamu mati? Ya, kami akan memberi Anda 30 keping perak. Seolah-olah Tuan besar di mata bangsa Yahudi jadi layak dengan tidak lebih dari 30 keping perak. Sungguh aneh bahwa di awal pasal yang sama, kita melihat Kristus sebagai seorang budak Ibrani yang mengasihi. Dan di akhir pasal kita melihatnya sebagai seorang hamba yang ditanduk oleh seekor lembu dan mati. Ini adalah bagaimana bangsa ini menilainya. Namun betapa berharganya dia di mata orang-orang yang telah dibukakan mata dan hati oleh Roh Kudus. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Benar, dipilih oleh Tuhan dan sangat berharga di matanya. tepat. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pasal 22 ayat 1, apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, ia harus membayar 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Mengapa membayar 5 lembu dan 4 domba? Silakan. Sebenarnya jika ia membayar hanya 1, ini akan membuat mencuri tampaknya sangat mudah. Aku akan mencuri. Dan jika pencurian itu ketahuan, aku hanya akan mengembalikan lembu itu. Apa yang kucuri akan kukembalikan? Persis. Iya. Tapi ketika saya tahu bahwa saya akan membayar 5 ekor lembu, saya akan berpikir 5 kali sebelum saya mencuri. Inilah yang dimaksud dengan hukum secara umum untuk menahan kejahatan di hati manusia. Sifat manusia cenderung adalah jahat. Tujuan dari hukum adalah untuk mengekang kecenderungan ini. Itulah mengapa hukum tidak ditetapkan untuk yang benar, tapi untuk yang durhaka, dan itulah sebabnya hukum diberikan. Kata yang paling berulang dalam pasal 22 adalah membayar. Ya, Dan untuk memudahkan para pemirsa, pasal 22 adalah tentang aturan yang menjelaskan perintah jangan mencuri. Maksud saya, jika seseorang mencuri lembu tetangganya, jika seseorang menyerang ladang tetangganya, itu mencuri. Ya. Dia harus membayar. Bagaimana dengan Kristus? Jika orang yang mencuri harus membayar, Kristus melunasi, sementara dia tidak mencuri. Mohon jelaskan kepada kami tentang Kristus yang harus membayar. Kristus menerima agar bisa menjamin orang asing itu. Ia bahkan rela untuk menerima hukuman dari orang-orang yang dia kasihi. Ia ingin mati untuk menyelamatkan mereka. Dan itulah mengapa ayat indah yang Anda baca dari Mazmur 96 mengatakan, "Aku mengembalikan yang tidak kucuri." Kita adalah orang-orang yang melakukan pelanggaran, yang melakukan banyak dosa. Kristus adalah orang yang membayar kembali dengan berlimpah. Ketika kita mempelajari tentang kemah suci, kita akan melihat bahwa tuntunan Tuhan dilambangkan dengan 10 tirai. Tetapi di atas mereka ada 11 tirai, seolah-olah Tuhan memberi kompensasi Kristus dalam bentuk lebih dari dosa yang kita lakukan. Baik, izinkan saya berkata, jika bagian terakhir dari pasal ke-21 menjelaskan perintah jangan membunuh, bagian dari pasal 21 ini menjelaskan perintah jangan mencuri, serta gangguan terhadap hak dan milik orang lain. Tepat. Ketika kita masuk ke pasal 23, khususnya ayat 1-9, terkadang dibicarakan tentang Anda tidak boleh menyebarkan laporan palsu. Ini adalah ayat 1. Jangan berkolaborasi dengan orang jahat untuk menjadi saksi yang jahat. Benar. Saya pikir ini cenderung menjelaskan perintah jangan Perintah memberikan ke-10. kesaksian palsu. Ya, benar. Mohon beritahu kami tentang memberi kesaksian palsu dan tentang menerima laporan palsu, bergosip, dan memfitnah orang lain secara salah. Saya pikir itu sudah sangat jelas, dan kesaksian palsu terburuk dalam sejarah, diberikan dalam penghakiman Kristus. Mengapa? Sebenarnya semua kesaksian palsu itu buruk, namun hal yang menyedihkan adalah para pemimpin bangsa Yahudi dan para hakimnya menuntut kesaksian palsu untuk membunuh Yesus Kristus. Seolah yang dibutuhkan hanyalah temukan kami orang-orang tanpa hati nurani untuk
memberikan kesaksian palsu. Kristus dibunuh karena kesaksian palsu. Bahkan hingga kebangkitannya itu juga disangkal melalui kesaksian palsu. Hingga hari ini dunia berpihak pada kesaksian palsu, bukan pada yang sebenarnya. Ini dinyatakan dalam kitab suci. Bagian ini dimulai dengan kata-kata jangan menyebarkan berita bohong. Ayat 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kata-kata yang sangat sulit. Untuk menyebarkan laporan palsu, berarti mempercayai rumor tentang seseorang tanpa memastikan bahwa itu benar, kemudian menyebarkannya sendiri, ini bisa membunuh orang itu. Tepat. Ya, Tepat. baik. Bagian yang dimulai dengan ayat 10 berbunyi, 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi tahun ke-7 haruslah kau membiarkannya. Supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Sampai akhir bagian ini mohon ceritakan, sekitar tahun ke-7. Ya, patut diperhatikan bahwa Tuhan mendahului orang-orang di akhir sejarah mereka hingga Babel 70 tahun. Dan dia mengatakan pernyataan yang sangat aneh, kemudian negeri itu akan beristirahat dan menikmati hari Sabatnya. Sebenarnya, mereka tidak istirahat di tahun ke-7. Selama 490 tahun sejak pembangunan Bait Allah sampai pembuangan Babilonia, Tuhan melestarikan ini. iya, dia melestarikannya. Dan dia mengatakan kepada mereka, aku akan membawa Nebukadnezar yang akan melepaskanmu dan membawamu pergi dari negeri itu. Dan tanah akan menjadi tandus, tidak ada yang akan menanam atau menuainya selama 70 tahun. Ini menunjukkan pada kita bahwa Tuhan kita yang tidak menerima penindasan orang Israel dan membiarkan mereka keluar dari Mesir dengan banyak harta. Menjarah orang Mesir juga tidak menerima penindasan atau penyerangan tanah. Dia adalah Tuhan yang adil dan tidak pernah bisa mengabaikan kesalahan. Baik, setelah itu ia memberitahu mereka untuk datang ke hadapannya 3 kali setahun. Mohon beritahu tentang 3 hari raya utama di mana bangsa ini muncul di hadapan Allah. Di awal, tengah, dan akhir tahun, sebenarnya ada 7 musim yang disebutkan dalam kitab Imamat pasal yang ke-23. Tuhan ingin umatnya bahagia. Lepaskan umatku, salah satu alasan untuk membiarkan umat Allah keluar dari Mesir berarti menyembah Tuhan di padang belantara. Itulah mengapa di ayat 15 ada hari raya roti tidak beragi. Di ayat 16 ada hari raya panen. Dan di akhir ayat 16 ada hari raya panen, pesta roti tidak beragi, membawa kepada kita Kristus. Hari raya panen atau Pentakosta menunjukkan kepada kita kedatangan Roh Kudus. Hari raya pengumpulan menunjukkan kepada kita akhir yang mulia, ketika Tuhan mengumpulkan segalanya dalam Kristus dan mengumpulkan semua orang kudus kepada Tuhan. Semua orang suci akan mengambil semua berkat yang menjadi milik mereka. Hari raya pengumpulan ada di penghujung tahun. Dan akhir dari kehidupan ini lebih baik daripada awalnya. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, Kristus mengasihi dan kasih harus memberi, kasih sangatlah mahal. Kristus sudah membayar segalanya. Yang perlu Anda lakukan, pemirsa yang kukasihi, adalah percaya dalam kasih-Nya. Tak ada satupun di dalam bumi ini yang dapat memberikan kasih yang begitu besar selain daripada Kristus. Tidak ada yang dapat membuat kita bisa menikmati kasih seperti ini kecuali Kristus di saat Anda datang padanya, menerima dan mengerti pengorbanannya di kayu salib. Ini adalah undangan. Anda diundang sebelum pintu tertutup dan tidak akan ada jalan keluar dari sang penuntut darah. Jika pintu tertutup dan sang penuntut darah sudah mengejarmu, Anda tidak akan diselamatkan hanya dari penghakiman Allah. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.